bukan untuk kultus kepada bendera, tidak. Di zaman Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di zaman Rasulullah adanya bendera simbol perang. Jadi kayak kalau sekarang benderanya tan sendiri, yang bagian meriam sendiri, infanteri sendiri. Di zaman Rasulullah sudah ada begitu. Di zaman itu pun dijaga setiap pembawa bendera 4 orang. Jangan sampai bendera itu jatuh ke tanah. Luar biasa. Sisanya dengar cuma kiai saja, masya Allah ini orangnya. Tapi belajarnya dari mana, nggak paham saya. Karena tidak tertulis, tidak terbiasakan tertulis. Coba itu diantaranya. Belum lagi yang lain-lain. Tokoh-tokoh ulama yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu dengan adanya hal peringatan untuk mengenang jasa para beliau. Apakah beliau hanya cukup mengajar? Apakah beliau hanya cukup beribadah untuk dirinya sendiri? Tidak. Sudah diawali dari mulai zaman Aceh, Pasai, sampai ke Pulau Jawa. Berapa beliau-beliau yang menjadi tokoh-tokoh, contoh-contoh perjuangan, menjadi bapak negara. Satu contoh yang luar biasa, mempunyai kontribusi yang luar biasa, menelurkan tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Diponegoro, Kiai Mojo, Sentotelio, Dijo, Ibu Kartini, Cuk Nyadin, Tengku Marce, Ditiro, dan lain sebagainya. Sehingga tegaknya kembali Saka Merah Putih, berkibar kembali jasa siapa? Jasa para ulama dan jasa sepuh-sepuh bangsa Indonesia ini. Sehingga kita mengenal merah putih. Apa di dalam kandungannya merah putih? Di antaranya ada 3 hal: harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Ada di dalam merah putih sekalipun tidak berhuruf. Tinggal sejauh mana kita memahami. Bukan untuk kultus kepada bendera, tidak. Di zaman Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di zaman Rasulullah adanya bendera simbol perang. Jadi kayak kalau sekarang benderanya tan sendiri, yang bagian meriam sendiri, infanteri sendiri. Di zaman Rasulullah sudah ada begitu. Di zaman itu pun dijaga setiap pembawa bendera 4 orang. Jangan sampai bendera itu jatuh ke tanah. Luar biasa. Kalau ke panah atau ke tombak salah satu penjaga yang bawa bendera, cepat diraih, jangan sampai ke tanah. Terus begitu dan begitu estafet. Padahal bukan bendera kebangsaan, tapi harga diri pada waktu itu dicontohi oleh para beliau. Ada di antaranya kakaknya Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat namanya Ja'far bin Abi Thalib. Kakinya sudah putus, tangannya sudah putus, berlumur darah, tapi sempat menjaga bendera tersebut dengan lehernya supaya tidak menyentuh tanah. Bagaimana bendera kebangsaan? Sejauh mana kita mempunyai kebanggaan? Maaf, bendera partai boleh banyak, tapi merah putih hanya 1. Betul tidak? Betul tidak? Merah putih cuma 1. Nah, tadi kita digugah dengan lagu kebangsaan. Indonesia
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa itu hanya lagu kebangsaan atau seremonial? Ini perlu anak-anak kita dari sedini mungkin tolonglah diajari, karena kita sudah banyak kehilangan para pejuang. Nanti tambah lama tambah hilanglah sudah. Cek Sunda ke Parlemen obor. Ini yang kita jaga sangat kuat sekali. Ternyata di dalam lagu kebangsaan mempunyai kandungan ikrar, bukan sekadar nyanyian atau lagu kebangsaan. Minta dibuktikan sebagai pengakuan selaku kita mengaku